Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Manisha. Kali ini aku harus membuat YouTube nih guys. Kenapa? Karena aku harus memenuhi tugas magang. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Yuk simak sama-sama dan semoga bermanfaat. Baiklah, aku akan membahas tentang akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Terlebih dahulu, aku akan membahas tentang akuntansi secara luas nih, yaitu akuntansi atau accounting, atau artinya itu menghitung. Akuntansi secara umum itu artinya menghitung, proses mengklasifikasi, menyajikan, dan menyiapkan data yang sesuai dengan kebutuhan. Dan mengenal, kita akan membahas tentang akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Kita terlebih dahulu akan bahas tentang akuntansi syariah nih. Akuntansi syariah itu sangat berperan penting dalam kehidupan dan ilmu akuntansi, apalagi di Indonesia ini, yaitu dominan orang beragama Islam. Standar akuntansi syariah itu juga sudah dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan proses pengaplikasiannya itu loh. Para akuntan yang telah belajar itu sepakat bahwa ilmu akuntansi itu yaitu bersifat ilmu yang objektif dan universal. Awalnya emang sulit untuk menerima beberapa gagasan yang baru, apalagi yang berprinsip agama. Tetapi faktanya masyarakat yang menjalankannya itu malah menemukan cara-cara yang lebih baik terhadap bisnis yang dijalankannya. Namun sekarang akuntansi syariah itu sudah sangat diterima dengan baik di seluruh Indonesia bahkan dunia, dan sistemnya pun sudah banyak dipakai oleh bank internasional yang terkenal. Itulah sebabnya akuntansi syariah dan akuntansi konvensional memiliki tujuan dan prinsip yang berbeda. Akuntansi syariah berakar dari kata bahasa Arab yaitu muhasabah, yang juga artinya hisab atau menghitung dan menimbang dan mendata yang dicatat dalam pembukuan. Konsepnya secara umum sama dengan akuntansi konvensional, yaitu berkaitan dengan entitas bisnis, kesinambungan, stabilitas jual beli, dan periode akuntansi. Namun ada beberapa isu yang khas yang memiliki perbedaan, apalagi dalam perhitungan, karena akuntansi syariah itu memiliki landasan yang beragama. Akuntansi syariah sendiri dikenal sebagai ilmu yang berorientasi sosial. Makna dari pernyataan tersebut, akuntansi syariah tidak hanya sebagai penerjemah kejadian ekonomi secara moneter, namun bagaimana juga kejadian itu berpengaruh di lingkungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dan prinsip akuntansi syariah itu sendiri, yakni menciptakan peradaban tentang ilmu akuntansi yang berwawasan, humanisme atau mengedepankan nilai, dan emansipatoris, yaitu mengedepankan masalah kemanusiaan, dan transendental dan teleologikal atau tujuan tertentu. Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, akuntansi syariah yaitu berlandasan dengan ajaran agama Islam. Dasar hukumnya tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Sumber lainnya seperti ijma atau kesepakatan ulama dan qiyas atau peristiwa suatu kejadian. Dan yang terakhir yaitu uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan setelah kita mengenal dasar-dasar dari akuntansi syariah, akuntansi konvensional secara luas, sekarang kita akan membahas tentang perbedaannya loh. Ya, kita bahas ya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu ya. Pertama, landasan dan prinsip. Tentunya, landasan dan prinsip itu menjadi perbedaan yang paling dasar dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Pada akuntansi syariah, dasar dan landasannya itu harus berprinsip
Dan baiklah, kita akan melanjutkan yang poin yang ketiga, yaitu hal-hal yang dilarang. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah Islam, maka akuntansi syariah itu melarang pencatatan yang mengandung riba, judi, penipuan, dan hal-hal yang terlarang seperti minuman keras, prostitusi, dan hal-hal yang terlarang lainnya. Berbeda dengan akuntansi konvensional, yaitu yang bersifat bebas. Kenapa dibilang bebas? Karena dia ketergantungan dengan masing-masing kelompoknya mau mencatat apapun. Selanjutnya, poin keempat, yaitu konsep penilaian. Di dalam menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, para ahli akuntansi yang modern juga masih memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bahkan yang dimaksud dan yang diartikan sebagai modal pokok itu masih diragukan dan belum ditentukan. Berbeda dengan akuntansi syariah, konsep penilaiannya itu didasarkan pada nilai tukar yang berlaku. Poin yang kelima atau selanjutnya, yaitu konsep modal. Secara akuntansi konvensional, konsep modal itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu modal lancar atau aktiva lancar, dan yang kedua yaitu modal tetap atau aktiva tetap. Berbeda dengan akuntansi syariah, modal dibagi menjadi dua bagian, yaitu uang atau cash dan harta barang atau stok. Modal yang berupa barang itu dibagikan menjadi dua lagi, yaitu barang milik dan barang dagang. Dan selanjutnya poin yang keenam, yaitu prinsip laba. Seperti yang sudah kita ketahui dan secara umum pun, laba itu terjadi jika ada jual beli. Hal inilah yang menjadi prinsip akuntansi konvensional. Berbeda dengan akuntansi syariah. Kenapa dikatakan beda? Karena tidak peduli barang itu sudah terjual atau belum terjual. Hanya saja laba sudah bisa dikatakan ada itu ketika ada jual beli. Dan laba itu tidak boleh dibagi benar-benar nyata sebelum diperoleh. Poin yang ketujuh yaitu cangkupan laba. Pada akuntansi konvensional, prinsip laba itu bersifat universal yang mencangkup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan uang dari sumber lain. Sedangkan dalam akuntansi syariah, modal itu dibagi lagi menjadi dua. Sedangkan dalam akuntansi syariah, laba itu menjadi dua, yaitu dari aktivitas pokok dan modal pokok, serta laba yang berasal dari transaksi. Dan kita memasuki poin yang terakhir, yaitu yang ke-8, yaitu pandangan terhadap mata uang. Hal yang juga menarik dari akuntansi konvensional, yaitu seperti pembahasan tentang mata uang seperti emas, perak, dan barang lainnya. Dan menurut konsep akuntansi syariah, benda-benda tersebut kedudukannya itu tidak menjadi faktor yang utama. Mata uang seperti emas, perak, dan selainnya itu sebagai perantara, itu sebagai untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga. Jadi itulah ulasan tentang akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Jadi intinya akuntansi syariah dan akuntansi konvensional itu memiliki prinsip dan tujuan yang berbeda di tempatnya masing-masing. Baiklah, itulah semuanya tentang ulasan tentang akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Semoga ini bermanfaat untuk kalian yang menonton. Maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya soalnya masih belajar. Dan ingat ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, comment, and share, yaitu YouTube Akuntansi Syariah UIN Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.